Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak yang sangat Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fikih. Materinya yaitu adab imam dan makmum. Nah, ini masih materi tentang sholat berjamaah ya. Karena ada imam dan makmum itu masih dalam lingkup materi sholat berjamaah. Masih ingat ya anak-anak materi tentang sholat berjamaah? Nah, masih baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, anak-anak sudah siap ya hari ini untuk belajar? Kalau sudah siap, artinya anak-anak sudah menyiapkan buku tulis, juga buku untuk belajar. LKS, fikih maupun buku paketnya ya. Nah, sambil melihat video yang Ustazah tampilkan, jangan lupa videonya ditonton sampai selesai, jangan di skip-skip, jangan dilewati ya. Itu artinya anak yang tidak mau memperhatikan videonya Ustazah. Kalau anak yang mau memperhatikan, pasti videonya Ustazah ditonton sampai selesai tanpa dilewati. Betul? Betul. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran kita ya. Terdapat beberapa adab dalam sholat berjamaah yang harus dilakukan baik oleh imam dan makmum agar sholat jamaah yang didirikan sempurna dan sah. Nah, diantaranya apa saja? Nah, jadi seorang imam dan makmum itu memiliki adab dalam sholat berjamaah. Supaya apa? Sholat yang dilakukan itu sempurna dan sah. Kira-kira apa saja ya adabnya? Mari kita simak. Nah, bagi imam. Nah, adabnya bagi imam yang pertama, seorang imam hendaknya meringankan sholat. Ya, artinya sholatnya jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat-cepat. Jadi sedang-sedang saja ya, biasa saja. Nanti kalau sholatnya kelamaan, bacaannya panjang-panjang, kasihan orang-orang tua, orang-orang yang sholat, makmumnya pasti nanti pada jengkel di hatinya ya. Tidak boleh. Jadi imam itu harus memperhatikan juga makmumnya. Nah, yang kedua, seorang imam hendaknya tidak bertakbir sebelum muazin membacakan iqomah dan sebelum shaf sholat lurus sempurna. Nah, jadi imam ini juga perlu memperhatikan betul-betul ya. Muazin itu harus membacakan iqomahnya dulu, baru imam memulai untuk sholat berjamaah, memulai takbirnya ya. Nah, sebelum shaf sholat lurus sempurna juga imam gak boleh memulai takbir ya. Jadi harus dilihat dulu para jamaahnya itu shafnya udah lurus belum ya. Seperti kita kalau di sekolah sholat berjamaah, sholat duhur seperti itu, kita pasti diatur kan sama ustadz-ustadzah shaf kita. Nah, seperti itulah.
Nah, yang ketiga, ia harus meninggikan suara ketika bertakbir. Jadi, seorang imam itu ketika bertakbir suaranya harus ditinggikan supaya apa? Para jamaahnya atau makmum-makmumnya itu kedengeran, dengar semuanya suaranya imam, ya. Nah, selanjutnya imam harus berniat menjadi imam guna memperoleh keutamaan. Jadi seorang imam itu memang betul-betul dalam hati ini harus niat menjadi imam. Ya, anak-anak kalau berlatih menjadi imam ketika sholat berjamaah di sekolah itu harus betul-betul mau dengan keinginan hatinya, siap mau menjadi imam, jangan harus dipaksa ditunjuk-tunjuk sama ustadzah, ya. Kenapa? Nanti kita akan memperoleh pahala juga memperoleh keutamaan, ya. Selanjutnya, imam tidak boleh menyaringkan bacaan iftitah dan ta'awud. Jadi imam itu tidak boleh menyaringkan bacaan iftitah dan ta'awudnya. Selanjutnya, hendaknya seorang imam tidak membaca tasbih dalam ruku dan sujud lebih dari 3 kali, dan juga tidak memberikan tambahan dalam tasyahud awal setelah membaca sholawat kepada Nabi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya anak-anak. Selanjutnya, ini yang terakhir ya bagi imam. Ketika bersalam, imam hendaknya berniat memberikan salam kepada semua jamaah. Nah, ini yang terakhir bagi seorang imam. Selanjutnya, ini bagi makmum ya yang sekarang. Yang pertama, makmum tidak meninggikan suara kecuali sebatas yang bisa ia dengar sendiri. Jadi makmum itu nggak boleh suaranya keras-keras ya. Yang kedua, dalam sholat jahar yang dibaca secara keras, makmum menyaringkan ucapan amin dengan bersama-sama imam, bukan sesudah imam. Jadi biasa ya kita kalau setelah membaca surat Al-Fatihah, kita mengucapkan amin secara bersama-sama. Yang ketiga, pada sholat jahar, makmum tidak membaca surat kecuali jika ia tidak mendengar suara imam, ya. Ini makmum kita tidak membaca surat kecuali kalau kita tidak mendengar bacaan atau suaranya imam, baru kita membaca surat, ya. Selanjutnya bagi makmum, hendaknya makmum tidak berdiri sampai imam berdiri, lalu saat imam pergi lebih baik ke arah kanan. Nah, ini anak-anak, kita harus mengikuti imam. Jadi tidak boleh makmum itu berdiri sebelum imamnya itu berdiri, ya. Karena kita sholat berjamaah, maka ada imamnya, maka kita harus mengikuti imam. Nah, lalu saat imam pergi, lebih baik ke arah kanan. Ini imamnya kalau udah selesai mau pergi ke arah kanan, ya. Selanjutnya, makmum tidak boleh berdiri sendirian secara terpisah. Ia harus masuk ke dalam barisan atau menarik orang lain untuk membuat barisan dengannya. Nah, ini yang namanya makmum, kecuali memang sendiri sholatnya hanya berdua nggak apa-apa. Kalau sholatnya masih ada orang lagi, harus membuat barisan. Selanjutnya, makmum tidak boleh berdiri di depan imam, mendahului atau bergerak secara bersamaan dengan gerakan imam. Nah, ini ya, makmum itu tidak boleh berdiri di depan imam. Kalau di depan imam berarti namanya imam, bukan makmum ya. Nah, yang namanya makmum itu berada di belakang imam ya. Harus mengikuti gerakan imam, tapi tidak boleh mendahului atau bergerak bersama-sama dengan imam. Jadi biasanya imam dulu baru jamaahnya atau makmumnya mengikuti ya. Nah, selanjutnya ini ada tugas buat anak-anak ya.
Apa itu? Nah, tugasnya yaitu mengerjakan portofolio di LKS Fikih semester genap halaman 22. Jangan lupa difoto kirim ke Ustadzah ya. Nah, ini anak-anak adalah soal uraian. Jadi silahkan anak-anak isi di buku LKS-nya sesuai dengan pertanyaannya. Nanti kalau sudah silahkan dikirimkan ke Ustadzah ya. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan, selamat belajarnya, semangat, yang rajin ibadahnya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ustadzah, kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.